Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2811 sampai bab 2820. Lucky Rock yang mendapati tubuhnya sekarang seperti telah kembali pulih kemudian berdiri dan melihat semua orang yang masih menunggunya bangun. Kalian, tubuhku. Berkata Lucky Rock melihat tangan dan memeriksa tubuhnya. Aku sudah pulih, ya. Itu semua berkat pil kesembuhan dari kakek Geralt, kata Khalifah menjelaskan. Anda, berkata Lucky Rock kemudian berjalan baiklah karena Anda telah berbuat baik padaku dengan memberikan pelatihan khusus sehingga aku memiliki potensi dan bakatku meningkat bahkan sekarang aku bisa mendapatkan tubuh sempurnaku. Walaupun saat ini seperti aku harus lebih banyak berlatih dan mengendalikan bakatku. Muntah, menepuk pundak Lucky Rock kemudian Daryl berkata apakah kamu mau membantuku? Akan aku lakukan. Guru, kata Lucky Rock yang sekarang menganggap Daryl sebagai gurunya. Haha, jangan terlalu berlebihan. Aku hanya membiarkanmu masuk ke dalam dimensi ruang semesta dan kamu melatih dirimu sendiri di sana. Berkata Daryl Crawford dengan tersenyum. Baiklah jika memang kamu mau membantu. Terlihat Daryl Crawford mengambil gulungan dari balik bajunya. Di dalam gulungan ini terdapat segel sihir, yang hanya bisa diperbaiki dengan menggunakan darah vampir seseorang. Pendahulu dari dimensi keempatlah yang telah membuat segel pelindung untuk melindungi dimensi keempat. Dan pada saat itu dia memiliki teman seorang vampir yang membantunya untuk segel pelindung. Melihat ke gulungan. Kemudian Lucky Rock berkata siapa vampir yang membantu pendahulu dari dimensi keempat? Dan siapa pendahulu Anda? Haha, kamu mengenalnya dengan baik. Dia adalah ayahmu dan pendahulu dari dimensi kelima yang kemudian tinggal dan membentuk kerajaannya di dimensi keempat adalah Arteris. Ayah. Terak Lucky Rock yang tak pernah tahu menahu ayah adalah seseorang prajurit yang mewakili klan vampirnya. Tunggu. Kakek. Tadi kakek menyebut nama Arteris. Kata Geralt yang terkejut mendengar gurunya disebut oleh kakeknya. Ya, mereka berdua adalah dua legendaris yang membantu saya saat ini untuk memberikan pelatihan khusus Anda. Dan tentunya bantuan dengan salah satu rekanku yang lain. Kata Daryl Crawford tak ingin Geralt tahu bahwa Dashbone adalah penyamaran dari Old Flynn. Jadi, kamu mengenal baik ayahku, Vampir Igo. Berkata Lucky Rock terkejut. Ya, setelah kamu masuk ke dalam ruang dimensi semesta, aku menghubungi ayahmu yang sekarang masih berada di dimensi kelima. Kalian bisa lihat mengapa kerajaannya tidak diserang oleh Raja Belpe. Bukan? Kata Daryl Crawford menyampaikan. Jadi ayah bukan persetujuan pada kekuasaan Raja Belpe. Namun karena Raja Belpe sendiri yang tak mau berjanji dengan kerajaan vampir miliknya. Berkata Lucky Rock paham. Karena pada saat itu Lucky Rock yang marah pada ayah karena tidak mau melawan Raja Belpe akhirnya dia mengambil keputusan untuk bertarung dengan Raja Belpe. Yang kemudian membuat dirinya ditahan di dimensi kegelapan. Bukankah itu seperti takdir? Kata Daryl Crawford sambil tersenyum. Tunggu. Kakek. Seperti kakek melupakan seseorang. Apakah kakek mengenal Old Flynn? Kata Geralt melihat kakeknya. Entahlah. Aku tidak tahu menahu tentangnya hahaha kata Daryl. Geralt sendiri tidak terlalu puas dengan jawaban kakeknya dan mencoba menyelidikinya sendiri. Kakek seperti menyembunyikan sesuatu kata Geralt dalam hati. Baiklah. Lucky Rock apakah kamu bersedia membantuku kali ini? Dan tentunya sebagai seorang keluarga karena adikmu telah melahirkan cicit dari cucuku Geralt. Kata Daryl Crawford melihat Khalifah, Mila dan Geralt yang sekarang berdiri di perlindungan. Kemudian Daryl Crawford meletakkan gulungan yang berisi tulisan dan gambar yang telah terhapus di beberapa bagian. Bagaimana? Kemudian tanpa diperintah lagi, Lucky Rock menggigit tajam dan melukiskan darahnya di bagian tulisan mantra yang terlihat buram di beberapa bagian. Srek srek srek. Semua orang teringat ketika Lucky Rock menggambarkan tulisan bergulir dengan darahnya. Terlihat tulisan mantra yang telah tergambar berkedip beberapa kali. Selesai berkata Lucky Rock telah menyelesaikan tulisannya. Lalu apa yang akan terjadi? Beberapa detik setelah gulungan selesai disempurnakan huruf-hurufnya.
Gulungan kemudian dengan cepat menutup dirinya sendiri dan memutar putaran di udara selama beberapa detik. Terlihat beberapa kali cahaya berkedip. Sampai pada saat di mana gulungan terbang kembali ke arah tangan Daryl yang telah diangkat. Sempurna, teriak Daryl Crawford yang kemudian melihat Brogy dan Dory berjalan ke arah semua orang untuk melaporkan sesuatu. Ketua, ada kabar baik. Medan pelindung dimensi keempat telah menutup dan kembali seperti sedia kala, kata Dory melaporkan. Daryl Crawford yang mendengar berita dari Dory dan Brogy kemudian membuka kubah ruangnya. Bagus, dan sepertinya tinggal menyelesaikan kecoa yang berhasil masuk ke dimensi keempat. Kecoa, apa maksud kakek? Besok Geral yang memprovokasi Daryl Crawford berbicara dengan seseorang. Ya, kita sebut saja kecoa. Karena saat ini dia belum menampakkan dirinya. Beberapa Daryl Crawford kemudian berjalan ke arah Mila. Untuk sementara, kalian berdua akan masuk kembali ke pintu belian, kata Daryl Crawford yang tahu saat ini Mila akan menjadi target seseorang yang mengincarnya. Apa maksud kakek? Kenapa Mila harus disembunyikan di pintu berlian? Kata Geral yang saat ini belum tahu fungsi dari kamar dengan pintu berlian. Berikan bola emasmu, kata Daryl Crawford kemudian meminta Geral memberitahukan bola emasnya. Geral yang saat ini tidak tahu menahu apa yang direncanakan kakeknya. Kemudian menurut dan memberikan 2 bola emasnya pada kakeknya. Terjadi. Kemudian Daryl dengan cepat melepaskan dan melemparkan bola emasnya ke lantai. Ledakan. Dalam sekejap terlihat tubuh Mila dan Halifa terbentuk. Untuk sementara waktu kalian akan menggantikan tempat Mila dan Halifa. Kemudian Daryl Crawford melempar bola emasnya ke arah 2 kloning Mila dan Halifa. Ledakan. Terlihat 2 kloning anak Geral yang sekarang digendong di tangan mereka masing-masing. Oh, seperti aku terbalik, kata Daryl Crawford kemudian berjalan ke arah Mila dan mengambil kloning Rose dan memberikan ke arah klone Halifa. Dan sudah benar. Haha. Bahkan mereka tampak cantik dan lucu sebagai kloning. Lalu apa yang kakek akan dengan kloning Mami Mila dan Mami Halifa, kata Geral terkejut melihat apa yang dilakukan Daryl. Kita akan membuat perangkap untuk kecoa yang masih bersembunyi dan akan lebih aman jika manti-mantuku berada di pintu berlian, kata Daryl Crawford kemudian menyuruh kloning Mila dan Halifa untuk duduk mengingat di tempatnya. Kemudian mengkloning Mila dan Halifa berjalan ke arah yang telah ditentukan. Jika terjadi sesuatu kalian harus cepat memberitahu kami, kata Daryl Crawford kepada kedua klone Mila dan Halifa. Ambillah pusaka ini dan lemparkan ke udara jika ada sesuatu yang tidak beres. Baik, kata kedua kloning Mila dan Halifa. Kemudian Daryl Crawford mengajak Geral dan kedua istrinya untuk mengikutinya pergi ke pintu berlian. Baiklah, saat kita berpisah untuk sementara waktu dan ambillah pedang ini untuk diberikan kepada kedua cucuku. Tapi kakek, mengapa kakek memisahkan aku dengan para istri dan anakku? Berkata Geral yang saat ini merasakan kesedihan. Ini akan jauh lebih baik dan akan menjadi tempat teraman untuk mereka tinggal, kata Daryl Crawford kemudian menjelaskan ini adalah ruang dimensi waktu, di mana kelak anakmu akan lebih cepat tumbuh menjadi remaja tampan dan cantik. Jadi ini adalah ruang dimensi waktu, kata Geral yang telah menebak sebelumnya. Karena merasakan kejanggalan ketika kedua anak-anaknya dengan cepat terlahir. Yaitu tergantung dari pintu mana yang Mila dan Halifa masukin. Di dalam pintu berlian terdapat 100 buah pintu yang dimana beberapa pintu akan membuat takdir mereka masing-masing, kata Daryl Crawford menjelaskan. Apa kalian berhasil menemukan pintu yang tepat saat itu? Iya. Memang saat itu ada keraguan. Namun kami percaya dengan apa yang dikatakan dan dilakukan kakek, kata Mila. Percaya dengan apa yang Daryl lakukan adalah yang terbaik untuk mereka. Ayang, lebih baik percayakan semuanya pada kakekmu. Akan aku buat anak kita mengelamu dan tentunya akan aku besarkan dia menjadi putri kita yang akan menjadi wanita cantik dan manis seperti ibunya. Hihi, kata Halifa kemudian memberi Rose pada Geral. Baiklah Rose. Ayah harap kamu menjadi wanita cantik Mami Halifa dan baik seperti Mami Mila, kata Geral kemudian mengembalikan Rose ke pelukan Halifa dan mencium bibir Halifa. Dan untuk Rain, jadilah pejuang seperti ayah dan tumbuh menjadi remaja yang tampan. Aku tunggu kamu untuk berlatih bersama suatu saat setelah perang ini berakhir. Beberapa Geral mengangkat Rain dan memberikan Rain pada Mila dan mencium bibir Mila. Jagalah anak kita. Baik, kata Mila dan Halifa kemudian mereka berdua masuk kembali ke pintu berlian. Muntah, ini untuk kebaikan mereka. Dan juga anakmu kelak dan menjaga keturunan klan Crawford tetap berjaya, kata Daryl Crawford menamparkan bahu Geral. Baiklah, kata Geral kemudian melihat kakek membaca mantra dan menutup kembali pintu berlian.
Jika kita berhasil memenangkan peperangan kita, kita akan kembali ke sini untuk menemui mereka. Baik kakek, aku paham. Dan seperti malam ini aku akan tidur sendiri, kata Geralt dengan senyuman bahagia karena saat ini lebih baik keamanan Mila dan Khalifa juga Rain dan Rose. Dan kita harus cepat menemukan kecoa yang harus kita buru malam ini, kata Daryl kemudian bersama Geralt meninggalkan tempat pintu berlian. Aku mengerti, Kek. Siapapun kecoa ini, dia harus bisa mengantarkan kita pada tujuan utama, yaitu Raja Belpe, kata Geralt dengan wajah serius. Di dalam pintu berlian, Mila dan Khalifa serta Rain dan Rose, lalu pintu mana yang akan kita pilih? Kata Khalifa yang masih mencari sebuah pintu yang benar. Bagaimanapun mereka harus bisa menemukan pintu yang benar. Kenapa kakek tidak memberi tahu kita? Pintu yang mana yang harus kita pilih? Kata Mila yang melihat Rain. Dengan wajah tersenyum Mila kemudian mencoba berjalan ke sebuah pintu. Khalifa sendiri masih terlihat berjalan ke beberapa pintu dan masih ragu untuk membukanya, berbeda dengan saat kita ingin melahirkan anak kita. Beberapa pintu ini membuat pikiranku merasa bimbang untuk memiliki. Bagaimana jika kita membiarkan Rain dan Rose yang memilih? Kata Mila kemudian menyampaikan pendapatnya seperti apa yang dikatakan kakek Daryl. Semua pintu ini adalah takdir kita sendiri. Jadi saat ini biarkan Rain dan Rose untuk memilih. Khalifa yang merasa ide Mila terlihat aneh kemudian berkata bagaimana caranya agar membuat Rain dan Rose memilih. Beberapa kali sempat aku melihat wajah Rain terlihat mengucilkan ketika aku mendekati sebuah pintu, kata Mila yang tersadar ketika beberapa kali Mila mencoba untuk membuka pintu. Terlihat wajah Rain menggerutu. Khalifa yang merasakan hal yang sama ketika mendekati pintu beberapa kemudian berjalan ke arah Mila. Di sini terlihat 5 buah pintu yang belum aku coba dekati. Bagaimana jika kita bersama pergi menuju pintu-pintu itu? Berkata Khalifa mencoba untuk berjalan bersama Mila ke 5 buah pintu terakhir. Ketuk, ketuk, bagaimana? Kata Khalifa yang melihat Rose menampakkan wajah cemberutnya. Bukan pintu ini, berkata Mila melihat wajah Rain yang menggerutu. Baiklah ke pintu kedua. Bagaimana? Kata Khalifa mencoba membuka pintu. Seperti bukan. Ya, bukan pintu ini. Kata Mila kemudian berkata ketiga pintu yang tersisa. Sekarang hanya tinggal 3 pintu ini. Ya, kamu benar. Bagaimana bila kamu mengambil pintu di sebelah kananmu dan aku berjalan ke arah pintu di sebelah kiri? Kata Khalifa kemudian mencoba mendekati sebuah pintu. Terdengar suara Rose dan Rain menangis seperti pintu ini bukan pintu yang benar, berkata Mila yang kemudian berjalan bersama dengan Khalifa menuju pintu terakhir. Mereka berdua saling memandang satu sama lain. Kemudian dengan penuh keyakinan, Mila membuka pintu di dalam dimensi pintu berlian. Kamu siap? Berkata Mila. Bersama mereka berdua melangkah. Bam, ini, kata Mila lirih. Berjalan lebih maju. Melihat sekeliling. Di mana ini? Di dalam dimensi kegelapan saat ini. Ayah, ibu, suara seseorang yang tengah menggali sebuah makam. Sambil menangis pasti. Aku akan membalas dendam kalian. Seorang wanita yang saat ini menggali kuburan kedua orang tuanya. Mengais tanah di dalam dimensi kegelapan. Tempat di mana seluruh klan Yier dimakamkan. Terlihat sebuah kerangka seseorang yang mengenakan sebuah mahkota. Ya, mempercepatkan. Mengambil kerangka yang sudah tak memiliki daging. Dan terlihat banyak patahan tulang. Menyatukan kembali semua bagian yang telah rusak. Baiklah, tinggal satu makam lagi. Kemudian setelah satu kerangka dapat dipertahankan posisinya, Nona Vexana kembali membongkar satu makam keluarganya. Hanya tinggal menggali makam ibu. Semua perbuatan Raja Belpe pada klan Yier akan terbalaskan, kata Vexana menahan tangisannya. Srek srek srek, menggali dengan ratapan. Vexana dengan tangan berdarah terus mengais tanah pemakaman. Tunggulah ibu, tes. Air mata terjatuh. Vexana yang telah berhasil menggali lubang makam ibu. Menangis melihat kerangka ibu yang terlihat ada bekas luka pada tulang bagian depannya. Mengingat kejadiannya saat di dimensi ke-6, di mana pasukan Raja Belpe yang mengetahui suku dari klan Yier memiliki kemampuan yang sama dengan suku dari klan Nyx. Membuat Raja Belpe mencoba membunuh semua penduduk dari klan Yier. Tanpa belas kasih Raja Belpe memerintahkan semua pasukannya untuk menghabisi tanpa tersisa klan Yier. Klan Yier yang selain memiliki kemampuan di mana beberapa orang mampu menggunakan bakat mereka membuat dimensi portal, membuat Raja Belpe yang merupakan raja yang memiliki ambisi untuk menaklukkan banyak dimensi mencoba untuk merebut bakat mereka dan diketahui bahwa selain bakat dari klan Yier,
Mereka juga memiliki 3 pusaka sihir, di mana jika digunakan maka seluruh dimensi akan menyatukan dan meledakkan semua dimensi yang ada. Dan hanya beberapa tetua dari klan Yer yang mengetahui keberadaan 3 pusaka yang dapat menyatukan semua dimensi menjadi satu kesatuan dan mengubah kehidupan menjadi awal permulaan. Raja Belpe yang mencoba merebut pusaka dari klan Yer akhirnya mendapatkan 2 buah di antara 3 pusaka sihir yang ada. Raja Belpe membunuh setiap keluarga dan memaksa beberapa tetua yang untuk menyerahkan benda pusaka yang mereka miliki. Akhirnya mendapatkan 2 buah benda sihir. Raja Belpe sendiri ingin membuat seluruh dimensi menjadi awal permulaan, di mana saat seluruh dimensi bersatu Raja Belpe memegang seluruh kendali. Hanya ada satu keluarga yang tak mau memberikan dan menyerahkan benda pusaka sihirnya. Mereka adalah ayah dan ibu Vexana. Raja Belpe sendiri berjanji akan membuat mereka hidup jika mau menyerahkan benda pusaka sihirnya. Namun, ayah Vexana yang tak mau tunduk pada Raja Belpe akhirnya membuat pengungsi anaknya dengan mengorbankan nyawa sendiri, membiarkan Vexana dan ibunya lari untuk menghindari kekejian Raja Belpe. Dalam pelariannya, ibu Vexana akhirnya tak mampu memendam amarahnya, melihat suami dibantai dengan keji oleh para anggota dan pasukan Raja Belpe. Mencoba untuk tetap bertahan dan membantu untuk terakhir kalinya. Ibu Vexana memberikan benda pusaka sihir pada Vexana dan membukakan portal dimensi di mana portal dimensi mengarah pada dimensi pertama. Suka Yer sendiri akan mendapatkan bakat mereka setelah seseorang dari mereka beranjak dewasa dan memiliki umur yang cukup untuk bisa membuat dimensi portal. Pada saat bertengkar beberapa orang mencoba membuat dimensi portal. Namun Raja Belpe yang memiliki bakat yang sama, dengan mudah mengambil tubuh orang yang mencoba melarikan diri. Hanya dengan benda sihirnya, Raja Belpe menggunakan rantai mengikat jiwa dan dengan cepat mengambil tubuh seseorang yang mencoba masuk ke dalam dimensi portal yang mereka buat. Kesempatan terakhir yang dimiliki Ibu Vexana membuat dimensi portal, dan menyerahkan benda pusaka sihir terakhir. Ibu Vexana akhirnya menyerahkan dirinya menahan dimensi portal untuk dimasuki oleh Vexana dengan membawa pusaka sihirnya. Di depan mata, Vexana melihat ibunya ditebas langsung dengan pedang Raja Belpe di bagian dadanya. Dengan wajah sedih dan menahan air mata, pada akhirnya Vexana melompat ke dimensi pertama. Sampai pada saat di mana Vexana berhasil melarikan diri, Raja Belpe mengutus beberapa orangnya untuk mencari keberadaan Vexana di berbagai dimensi yang ada. Dan pada akhirnya, Raja Belpe yang telah mengutus seseorang pada akhirnya berkhianat dan membentuk sekte baru. Ayah! Ibu, teriak Vexana mengambil kerangka ibu dan mencoba untuk mengadakan ritual pemanggilan jiwa. Bangkitlah, ayah ibu. Kata Vexana yang kemudian membaca mantra yang diwariskan secara turun-temurun keluarganya. Zelep, terlihat sebuah cahaya putih masuk ke dalam 2 kerangka mayat yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian 2 tubuh yang telah mati secara ajaib menyatukan kembali daging dan tulang-tulang mereka, menutup dan membalut seluruh tubuh. Boom, ayah! Ibu bangkitlah, teriak Vexana membaca mantra terakhir. Terlihat 2 sosok kerangka telah utuh dan membuka mata mereka, memandang ke langit dan perlahan melihat Vexana yang menangis. Kesal, berkata seseorang dengan mahkota. Kamu selamat, nak. Vexana yang melihat ibunya telah bangkit kemudian dengan cepat memeluk dan menangis di pelukan ibunya. Ibu, his-his. Berkata Vexana terisak, kamu berhasil. Vexana berkata seorang lelaki yang sekarang telah berdiri dan melihat sekitar, kuburan klan Yer. Sialan kau Belpe, teriak lelaki yang menjerit membuat seluruh makam berguncang. Kemudian di udara terlihat sebuah tongkat yang di salah satu ujungnya terdapat sebuah batu berwarna putih. Kita sudah tak bisa membangkitkan semua klan Yer. Untunglah kamu bisa selamat dan sampai di sini, berkata lelaki yang memegang tongkat dan kemudian melingkari tongkatnya ke udara. Terlihat sebuah celah di udara sekarang kita akan mencari tempat aman untuk membuat peran baru. Sebelum kita melawan Belpe, saatnya kamu membuat keturunan untuk klan Yer. Kata lelaki yang memegang tongkat, Vexana. Berdirilah. Sekarang bukan saatnya untuk kita melepaskan rindu selama puluhan tahun. Sampai kita berhasil membalaskan balas dendam klan Yer yang telah dibantai dengan kejam oleh Raja Belpe. Tunggu suamiku, kata seorang wanita dengan mahkota saat ini keluarga kita telah berkumpul. Bagaimana kamu bisa berpikir melakukan balas dendam di saat seperti ini? Ayah, ucap Vexana lirih, lalu berdiri dan memeluk ayahnya. Aku telah memiliki 1 anak dan saat ini sedang berada di dimensi keempat, bersama seseorang. Anak,
kata ayah Vexana terkejut. Benar. Dia bernama Torao Hier, berkata Vexana yang kemudian melepaskan pelukannya. Jadi ya, baiklah, untuk sementara kita akan mencari suamimu. Apakah dia masih hidup? Kata ayah Vexana. Mengangguk sebagai jawaban, kemudian Vexana memberikan foto Mark pada ayahnya. Melihat, sepertinya suami berasal dari dimensi pertama. Berkata ayah Vexana. Kemudian memberikan foto pada istrinya Azizah. Lihatlah. Melihat, ya. Apakah Torao mirip dengannya? Berkata Azizah, kemudian menyerahkan kembali foto pada Vexana. Kemudian keluarga Vexana memutuskan untuk mencari keberadaan tanda Vexana. Kita akan mencari suamimu dan akan aku warisankan beberapa bakat milikku di dalamnya dan mencampur darah klan Yier ke dalam tubuhnya. Kata ayah Vexana yang kemudian menutup kembali celah portal dimensi dan menutup kembali tongkatnya untuk membuat celah menuju dimensi pertama. Ruel Yier, aku ingin melihat cucuku. Terlebih dahulu, bagaimana keadaannya, kata Azizah yang menolak untuk pergi ke dimensi pertama. Dengar, kita harus memastikan bahwa suami Vexana layak menerima warisanku. Kata Ruel Yier yang kemudian masuk ke dalam portal dimensi pertama. Apa kalian akan tetap di sini? Ibu. Saat ini Torao bersama dengan orang yang tepat dan pada saatnya nanti ibu akan terkejut. Berkata Vexana yang kemudian mengikuti ayahnya. Untuk saat ini kita tak akan mengganggu perjuangan Torao yang berjuang bersama seseorang. Siapa dia? Ucap Azizah yang penasaran dengan orang yang dibicarakan Vexana. Nanti aku akan ceritakan. Ibu, cepat kita menyusul ayah untuk membahas suami. Kata Vexana kemudian memegang tangan ibunya. Terjadi. Baiklah. Walaupun saat ini aku penasaran dengan anakmu Torao. Kata Azizah yang kemudian masuk ke dalam dimensi portal. Kemudian setelah ketiganya masuk, portal dimensi dengan cepat menutup dan mereka pergi ke dimensi pertama untuk menemui suami Vexana. Di dimensi keempat, saat ini Geralt dan yang lainnya sedang mencari keberadaan seorang utusan dari Raja Belpe. Kita akan tetap mencari. Dia sudah masuk ke dalam sangkar kematiannya, kata Peter yang kemudian melihat seseorang yang mirip dengan Dori. Perbesar, saat itu matanya, mencoba untuk melihat ke arah seseorang yang sedang berjalan ke sebuah rumah. Dori. Bukankah dia berpatroli di daerah hutan sekarang? Apa yang dia lakukan di sini, kata Peter kemudian turun ke bawah. Kalian tetap pantau seluruh ruangan istana dan halaman. Saat ini kita harus melindungi Nona Mila dan Halifa. Mengerti, Tetua Peter, berkata beberapa penjaga. Saat ini Peter mendapat tugas untuk menjaga kedua wanita Geralt, Mila dan Halifa. Di mana seperti pengamatan Daryl Crawford, bahwa Raja Belpe seperti mengincar seseorang dan setelah berbincang dengan Geralt di dalam ruangan pintu berlian dengan bakat Daryl yang mampu membuat ruangan kedap air, suara. Mereka berdua merencanakan sesuatu jebakan dan menyuruh Geralt untuk membuat cloning Mila dan Halifa dengan menyentuh tangan mereka dengan bola emas milik Geralt. Dan pada saat peresmian Daryl yang kemudian membuat cloning anak Mila dan Halifa. Geralt sendiri saat ini mengikuti rencana Daryl dengan berpura-pura tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Karena menurut Daryl, musuh saat ini bahkan dengan menggunakan mata ketiga Geralt, tak akan bisa melihat wujud asli utusan Raja Belpe. Hanya Peter, yang terlihat gelisah saat ini, yang mendapati dirinya bertemu dengan Dori saat berjalan dan merasakan ki iblis seseorang dari tempat di mana pintu berlian berada. Jika pemandangan Peter pada Dori benar, maka saat Peter menyadari ada yang salah dengan kebiasaan Dori yang saat itu berkata dirinya lapar. Peter yang tahu kebiasaan Dori yang bahkan menyelam 3 hari bisa menahan laparnya. Terkejut ketika menyadari ada hal yang aneh saat dia melihat Dori masuk ke sebuah rumah yang menyediakan sagu makanan khas dimensi keempat. Peter kemudian melompat ke beberapa atap rumah di sekitar kedai makan sagu. Meskipun dipahami banyak pejuang, perekonomian mereka tetap harus berjalan. Jika kondisi dalam keadaan darurat, mereka akan meninggalkan dagangan mereka. Bahkan banyak pejuang dari dimensi keempat adalah petani dan beberapa lagi nelayan. Dan perekonomian di dimensi keempat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jika kualitasku benar, mungkin Dori yang ini bukanlah yang asli, kata Peter yang kemudian jatuh ke tanah dan bersembunyi di tumpukan jerami. Cara makannya juga aneh. Apakah benar dia Dori? Kemudian sosok Dori dengan cepat pergi ke suatu tempat, di mana terdapat sebuah lubang gua yang tertutup batu. Melihat sekitar kemudian Dori masuk ke dalam gua. Malam ini pasti akan aku bunuh orang ini.
kata Dory yang kemudian menyelimuti tangannya. Jrek, tutup pintu. Peter sendiri melihat dengan terkejut ketika pintu gua tertutup rapat tanpa kematian sisa. Sebenar dia siapa? Berkata peternakan kemudian kembali terbang untuk memberitahu ketua sekte sayap kebebasan. Lebih baik aku akan berbisik dengan ayah. Kata Peter yang langsung pergi untuk menemui Daryl Crawford. Saat ini Geralt tengah berlatih beberapa teknik dengan semua orang. Aiden, Brody Raffi, Torao dan beberapa orang prajurit untuk menyiapkan pertarungan besar yang akan terjadi beberapa minggu mendatang. Sekarang karena semua sekte telah bersatu menjadi satu sekte, beberapa perwalian saling bertukar bakat dan teknik mereka. Torao tunjukkan sesuatu yang pernah diajarkan guru pada Brody Raff, berkata Geralt memanggil Brody Raff dan Torao untuk bertarung. Baik, Kak, kata Torao yang kemudian mengambil tongkatnya. Mendesing. Saat ini Torao Yier memutar beberapa kali tongkatnya, dan memukulnya ke lantai. Serangga. Terlihat cekungan kecil di lantai yang dipukul dengan tongkat oleh Torao Yier. Hanya itu, berkata Brody Raff lalu melemparkan tombak trisulanya ke udara. Lihat dan perhatikan. Dengan cepat Brody Raff terbang ke arah tombak yang dilemparnya, membaca mantra dan dalam beberapa kilatan petir menyambar di sekelilingnya. Semua orang terpana dengan apa yang diperlihatkan Brody Raff. Geralt bahkan tersenyum dengan kemajuan Brody Raff yang berlatih dengan Aiden. Torao, teriak Geralt menyuruh Torao terbang dan menghadapi Brody Raff. Baik, kata Torao kemudian terbang ke arah Brody Raff. Kemudian kedua mata mereka saling menatap. Swos swos swos. Tanpa ragu kemudian keduanya saling melakukan serangan. Beberapa kilatan petir menyambar ke semua orang. Wah! Gapat! Teriak Jen yang melihat petir mengarah padanya. Eren, bagaimana jika kita pergi saja? Tingkat laminasi kita jauh berbeda dengan semua yang ada di sini. Lagi pula saat ini saya ingin memodifikasi beberapa bagian kapal perang. Bagaimana? Eren yang saat ini sama terkejutnya dengan Jen kemudian berkata, baiklah. Seperti kita tak akan bisa melampaui mereka semua. Akan aku bantu kamu. Kemudian Eren dan Jen menemui Geralt untuk meminta izin ke kapal perang. Ketuk, ketuk, Master. Kami berdua sedang ada urusan untuk memodifikasi kapal perang. Bisakah kami tidak ikut pelatihan? Kata Jen pada Geralt, dan aku butuh bantuan Eren untuk membantuku menyiapkan kapal perang kita. Geralt yang saat ini masih fokus dengan pelatihan Torao Yier dan Brody Raff kemudian melihat Jen dan Eren. Baiklah. Tapi aku harap kalian menampilkan kejutan dengan kapal perang kita dan juga mengganti beberapa lambang kapal perang menjadi kapal sekte sayap kebebasan. Dengan wajah Jen tersenyum dan Eren kemudian berkata secara bersamaan, baik. Kami kerjakan. Kemudian Jen dan Eren berjalan keluar ruang pelatihan. Untunglah. Kata Jen. Hufet, kita bebaskan. Kata Eren menghela nafas karena tak mungkin bagi dirinya untuk melampaui semua orang yang berada di dalam ruangan pelatihan. Dalam perjalanan mereka keluar, Jen dan Eren berpapasan dengan Daryl dan Peter Crawford. Terlihat mereka berdua melakukan manuver untuk menemui Geralt. Ketua, kata Jen dan Eren bersamaan. Oh kalian, apa Geralt masih ada di dalam ruangan pelatihan? Ucap Peter dengan senyuman melihat Jen dan Eren. Iya, mereka sedang berlatih, ucap Eren yang sedikit berkidik melihat Daryl dan Peter. Maaf, kami akan pergi ke kapal perang. Baiklah. Terima kasih, kata Peter kemudian melanjutkan masuk ke dalam ruangan pelatihan bersama Daryl Crawford yang mendengarnya tanpa berkata apapun pada Jen dan Eren. Kemudian Jen dan Eren kemudian berjalan cepat menuju tempat kapal mereka berada. Hufet, apa kamu merasakan aura mereka? Jen, ucap Eren menghela nafas. Jen yang saat ini berdiri dengan terengah-engah kemudian melirik tajam ke arah Eren. Ya. Mereka bukan orang biasa, bahkan untuk berdiri dalam beberapa detik saja hampir membuatku terkena serangan jantung. Ya, kamu benar, untunglah kita tak sampai jauh masuk melihat mereka berlatih, kata Eren kemudian menenangkan diri dan kembali berjalan dengan Jen ke arah kapal. Jen, ayo kita temui para gadis dulu sebelum kita ke kapal. Sepertinya mereka sedang menyiapkan makanan enak untuk malam ini. Kata Eren kemudian mengajak Jen pergi ke dapur. Kruk, kruk. Terdengar suara perut yang lapar dari mereka berdua. Ide bagus untuk mengusir pena. Baiklah, kata Jen kemudian pergi bersama Eren ke dapur. Mereka kemudian melihat banyak makanan yang telah tersaji. Tunggu. Kita tidak boleh membuat Erika dan Aurora tahu. Kita akan mengambil secara diam-diam. Bagaimana? Kata Jen pada Eren dengan licik. Hehe.
Baiklah, tukas Eren kemudian bersembunyi di kolong meja. Dan keduanya melancarkan aksi mereka mengambil makanan. Di dalam ruang pelatihan, Daryl Crawford dan Peter Crawford kemudian bertemu Geralt yang sedang melihat petarung Brody Ruff dan Torau Yier. Geralt sendiri kemudian melihat ke arah kakeknya dan pamannya. "Kakek, paman," kata Geralt yang kemudian mengalihkan pandangannya. "Geralt, ikutlah aku," kata Daryl menyuruh Geralt untuk ikut bersamanya. "Ada hal yang aku ingin bicarakan." "Baiklah. Tapi bukankah kamu bisa menyuruh orang untuk datang padaku dan memberitahuku untuk berdiskusi denganmu?" kata Geralt melihat bahwa ada sesuatu yang serius untuk dibicarakan. "Kita akan pergi untuk menyepi sesuatu," kata Peter kemudian berjalan bersama Daryl keluar dari ruang pelatihan. Mempercepatkan, Geralt keluar terbang ke arah Brody Ruff dan berkata, "Brody, aku sedang dalam urusan. Gantikan aku untuk sementara." "Baik Tuan," kata Brody Ruff menghentikan pelatihannya. "Torau dan kalian semua sekarang Brody Ruff akan menggantikanku sementara untuk berlatih. Saya sepertinya sedang ingin makan sesuatu," kata Geralt berbohong. Karena mungkin saja beberapa orang yang datang ke ruang pelatihan adalah kecoa yang sedang dicari selama ini. Bahkan Geralt yang telah menggunakan mata ketiga tak dapat melihat wujud asli musuh yang masuk ke dalam sangkar sekte sayap kebebasan. Sudah beberapa kali Geralt memindai semua orang yang ada di istana untuk memastikannya. Setelah mengucapkan beberapa kata pada Brody Ruff, kemudian Geralt berjalan bersama dengan Daryl Crawford ke suatu tempat di mana terdapat bayu besar di dekat sebuah hutan di dimensi keempat. Hup, yang ketiga kemudian berdiri di depan batu. "Bagaimana, Ayah?" berkata Peter yang menunjukkan sebuah batu besar yang jika disentuh akan terasa berbeda. Ini hanya batu ilusi," kata Daryl Crawford kemudian menekan telapak tangan ke arah batu dan dalam sekejap batu besar menghilang dan tampak sebuah lubang gua seukuran tubuh manusia. Teknik iblis Raja Belpe. Mungkin dia seorang asasin dimensi ke-6, tekniknya berbeda dengan beberapa asasin yang kita miliki. "Asasin, pembunuh," kata Geralt yang saat ini memikirkan sesuatu tentang keberadaan cloning Mila dan Halifa. "Ya, beberapa orang akan rela menjadi pembunuh untuk mendapatkan kekuasaannya. Bahkan beberapa orangku pernah dihasut oleh Raja Belpe untuk mengkhianatiku," kata Daryl Crawford mengingat seseorang. "Jokers," kata Geralt yang mengingat seseorang yang dibunuh dengan tangannya. "Ya, tapi pada akhirnya dia mati di tanganmu, bukan?" kata Daryl Crawford yang kemudian dengan cepat masuk ke gua tersembunyi. "Geralt, kita akan masuk," kata Peter pada Geralt untuk segera mengikuti kakeknya. "Baiklah, Paman," kata Geralt kemudian dengan cepat menyusul Daryl Crawford dan Peter. Kemudian ketiganya berjalan melewati lorong sempit seukuran tubuh mereka. Kondisi yang gelap membuat Geralt tak bisa melihat ke arah dalam gua. "Kakek, apakah kita perlu menyalakannya?" kata Geralt yang siap menjentikkan tangannya. Sial. "Tidak. Kita datang ke sini bukan untuk menyelidiki mereka. Kita akan menyelamatkan seseorang yang saat ini disekap olehnya," kata Daryl Crawford yang tahu bahwa orang yang diceritakan Peter sekarang terlihat berbeda dari biasanya. "Kamu akan tahu siapa dia," kata Peter kemudian meraba dinding gua diikuti Geralt. "Siapa yang saat ini ditawan oleh seorang pembunuh dari dimensi ke-6?" kata Geralt yang penasaran. "Bang, Geralt, hati-hati. Di ujung sepertinya ada beberapa jebakan," kata Daryl yang melihat sebuah tali kasat mata. "Baiklah, Kek," kata Geralt berhenti berjalan. Geralt kemudian melihat kakeknya seperti mencengkeram tangannya dan menjepit dirinya dengan cahaya putih, yang kemudian membungkukkan tubuh mereka menjadi bola cahaya. Dan terbang dengan cepat masuk lebih dalam ke gua rahasia milik asasin Raja Belpe. Terlihat beberapa kali bola cahaya menukik dengan cepat menghindari benang tipis. Geralt sendiri yang melihat bakat kakeknya merasakan kekaguman. "Sepertinya aku juga harus tahu lebih dalam dengan bakat kakek." Mempercepatkan, ketiganya kemudian melompat ke beberapa batu secara terpisah. "Ini adalah bagian dalam tanah dari dimensi keempat," kata Peter menjelaskan. "Ya, lihat." Terak Daryl kemudian menunjuk seseorang yang saat ini dalam keadaan ikatan. "Dory!" teriak Peter. Peter yang mengenali sosok seseorang yang terikat kemudian dengan cepat terbang dan melompat ke perahu yang saat ini tertidur. "Tunggu aku, Dory." Daryl Crawford yang merasakan ada ketidakberesan kemudian berteriak, "Peter, tunggu." Sudah terlambat bagi Peter untuk berhenti. Dalam sekejap cahaya api melesat dari tubuh Dory. Peter yang melihat langsung ke arah lesatan cahaya api kemudian mengubah dirinya menjadi bentuk Armored Soul. Dor.
Ledakan. Dalam sekejap tubuh Peter menahan serangan kilatan cahaya api hampir saja. Dory, apa kamu mendengarkanku? Teriak Peter memanggil Dory. Bahkan Geralt sendiri telah menggunakan mata ketiganya untuk melihat sekeliling. Menembus dinding batu dan beberapa kali memastikan tubuh Dory. Aneh. Apakah mata ketigaku sedang dalam pemeliharaan? Berkata Geralt kemudian mengeluarkan perisai Blue Eyes White Dragon. Tok, 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 mengetuk beberapa kali perisai mata ketiganya. Hei Blue Eyes. Apa kamu rusak? Apa baterai di dalam perisaimu sudah habis? Kata Geralt sedikit kesal dengan fungsi mata ketiganya. Daryl Crawford yang melihat Geralt mengeluarkan perisai mata ketiganya kemudian mengangkat tangannya pada Geralt. Berikan perisai itu padaku. Kata Daryl Crawford. Geralt sendiri tanpa ragu langsung memberikan perisai mata ketiganya ke tangan kakeknya. Apa yang akan kakek lakukan? Kata Geralt penasaran. Geralt kemudian melihat kakeknya membaca mantra dan menekan gambar naga yang menghiasi perisai mata ketiga Geralt. Bam! Terlihat dari seperti mengeluarkan ruh naga di dalam perisai mata ketiga Geralt. Naga dengan kepala tiga dan berkulit putih dengan mata biru yang menyala. Kemudian dengan cepat melemparkan roh naga mata biru ke arah Geralt. Terimalah ini, jiwa naga, naga putih mata biru. Setelah membaca mantra, kemudian Daryl melepaskan perisai yang telah kosong ke arah Dory. Dor, hancur. Perisai kosong kemudian dengan cepat hancur mengenai tubuh Dory. Dan terlihat Dory kemudian bangkit dan melepaskan ikatan rantainya. Geralt sendiri sekarang terkejut dengan apa yang baru saja kakek lakukan dengan roh yang berada di dalam perisai dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang lihatlah. Dengan matamu yang telah menyatu menjadi mata naga. Gunakan ketiga mata naga secara bersamaan. Kata Daryl menyuruh Geralt untuk melihat sekitar. Bam, paman. Seperti ada seseorang yang mengendalikan tubuh Dory dengan tali kasat mata, teriak Geralt yang melihat beberapa tali yang terpasang di beberapa bagian tubuh Dory. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Daryl sendiri hanya bisa melihat tali tipis seperti yang berada di lorong tapi tidak dapat melihat sosok yang mengendalikan tubuh Dory. Apa kamu melihat seseorang yang mengendalikan tubuh Dory? Geralt, kata Daryl Crawford menyuruh Geralt untuk menacane wilayah. Melihat, Geralt yang saat ini dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya kemudian berkata, sepertinya bukan hanya ada satu orang yang menunggu kita, kek. Apa maksudmu, Geralt? Beberapa Peter Crawford yang kemudian melihat Dory akan melesatkan sebuah serangan. Awas. Dah. Peter Crawford dengan cepat menangkis serangan Dory. Hei Dory, apa yang kamu lakukan? Cepat sadarlah. Paman, sepertinya ada 3 orang yang bersembunyi di balik dinding gua, kata Geralt yang tanpa sadar melihat 3 sosok yang bersembunyi. Kakek, bagaimana kakek melakukannya? Itu hanya roh naga kepala 3 yang bersemayam di dalam perisai. Aku pernah mendengar legenda tentang roh naga yang tersegel di dalam perisai seperti milikmu. Dan itu adalah milik seseorang raja dari dimensi pertama. Milik Raja Rubah Ekor Hitam. Bagaimana kamu tahu? Kata Geralt yang saat ini melihat semua dengan jelas. Bahkan fungsi matanya terlihat lebih berguna untuk saat ini. Hahaha, terdengar suara beberapa orang tertawa. Seperti kalian berhasil mengetahui keberadaanku. Kata salah satu asasin yang memainkan tali kasat mata. Dia, si kecoa yang kita cari. Teriak Geralt sampai di telinga para asasin. Apa? Kamu sebut kami kecoa? Kata seorang pemimpin asasin. Zell dan Kel, keluarlah. Kalian berdua. Sepertinya mereka bersiap mengantarkan nyawanya. Kata pemimpin asasin. Hup. Baik ketua Genos. Kata Zell yang kemudian dengan cepat melempar sebuah pisau menuju ke arah Peter. Dor. Peter yang sadar dengan arah lesatan pisau kemudian dengan cepat menangkis pisau asasin dan melempar kembali ke arah Zell. Bang! Kenapa Zell kembali melempar pisaunya ke arah Peter dengan kecepatan tinggi? Bang! Peter yang melihat kembali mengakap dan melemparkan kembali pisau dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya ke arah Zell. Bang! Dan Zell berkonsentrasi penuh kemudian menangkap kembali pisau yang diarahkan ke dirinya sendiri dan mempercepatkan. Genos melempar pisaunya ke arah pisau Zell. Kalian ini. Apa yang kalian lakukan? Kata Genos kesal. Terlihat pisau Zell terlempar ke dinding gua dan masuk ke dalamnya. Zell kemudian terkejut dengan apa yang dilakukan Genos. Mundur beberapa langkah. Maaf Tuan Genos. Aku hanya terbawa suasana. Bodoh. Kita tak mengandalkan kekuatan untuk bertarung. Kita adalah asasin yang dikirim Raja Belpe untuk menghancurkan dan membunuh seseorang. Kata Genos kesal. Bagus. Sepertinya kalian bukanlah lawan yang tangguh untuk dikalahkan.
Bahkan saat ini aku dengan mudah menemukan bayangan kalian dengan mata nagaku. Kata Geralt dengan senyuman. Cieh, jika bukan karena medan pelindung telah tersegel kembali, kita akan dengan mudah membunuh seorang wanita yang saat ini dibenci oleh Putri Raja Belpe, Nona Lisa Nyx, kata Genos yang pada akhirnya mengubah renacannya dengan menculik Dori dan menyamar sebagai dirinya. Lisa, berkata Geralt mengingat pertarungannya dengan Lisa Nyx, yang pada akhirnya diketahui bahwa Lisa Nyx adalah Lyra, yang menggunakan tubuh Lyra untuk melenyapkan Geralt. Apakah kalian diperintahkan Raja Belpe untuk melenyapkan Mila? Haha, sepertinya kita tak perlu menyembunyikan sesuatu hal lagi. Berkata Genos dengan wajah kesal dan menggunakan teknik tali kasat matanya dan menggerakkan tubuh Dori untuk menyerang Peter. Serang bonekaku, kata Genos kemudian berkonsentrasi menggerakkan tubuh Dori untuk menyerang Peter Crawford. Swos swos swos. Dengan cepat, Dori melayangkan pukulan ke arah Peter. Dori, teriak Peter yang tak melawan Dori yang saat ini dalam kendali Genos. Serangga, Peter dengan cepat terjatuh, melayang ke dinding gua. Sial. Dia memanfaatkan tubuh Dori untuk menyerangku. Berkata Peter menahan emosinya. Geralt dan Daryl sendiri mencoba mencari jalan keluar. Kemudian dalam sekejap Daryl melemparkan sebuah serangan ke arah Dori dan semua pembunuh yang berada di hadapan mereka. Semuanya bersiaplah. Teriak Daryl melepaskan cahaya ledakan ke arah Dori dan pembunuh ketiga. Wos wos wos. Apa? Dia gila, kata Genos melihat serangan besar mengarah padanya dan Dori. Semua kita keluar dari sini cepat. Gua ini akan diledakkan. Baik, teriak semua pembunuh kemudian dengan cepat menjadi cahaya hitam dan terbang menembus dinding gua. Bom, Daryl sendiri ketika dengan cepat menjadi cahaya putih dan meraih tubuh Dori dan melayang meriah tubuh Peter dan Geralt. Menembus dinding gua dan terbang mengejar para asasin. Terlihat gua kemudian runtuh dan beberapa batu besar hancur, menimbun isi gua. Daryl yang saat ini tidak memiliki keputusan hanya berpikir untuk membuat para pembunuh panik dengan cepat. Sebuah pengalaman Daryl dari ribuan tahun kehidupannya, menjadikannya pemilihan tertinggi Sekte Sayap Kebebasan. Semua orang mengakui keberanian Daryl dalam melakukan tindakan tegas untuk menyelamatkan semua orang walaupun itu menanggung risiko yang besar. Bahkan Peter yang sudah lama ikut dengan ayahnya dibuat tercengang ketika harus menghadapi lawan yang memanfaatkan situasi. Geralt sendiri tak habis pikir bahwa kakeknya memiliki keputusan di luar ekspektasi awal yang membuat keputusan dengan mudah, walaupun itu mengandung resiko yang besar. Hup, hup, hup. Kemudian asasin ketiga jatuh ke tanah menginjak kaki mereka di padang rumput dengan banyak pepohonan yang mengitari lapangan. Kalian, kita berpencar, karena akan percuma kita menghadapi lawan yang memiliki mata naga, kata Genos kemudian memerintah Zel dan Kel untuk membuat formasi. Hup, hup, hup. Kemudian dengan cepat Daryl turun ke tanah dan memegang tubuh Dori yang terluka di beberapa bagian. Dori, bangunlah, kata Daryl mencoba mengalirkan kakinya. Kalian berdua, menghadap mereka, kata Daryl yang kemudian meletakkan tubuh Dori di pohon. Sepertinya Dori terkena racun mereka. Ambil dan bantah tawaran racun mereka. Baik ayah, kata Peter kemudian dengan cepat melayangkan beberapa pukulan langsung ke arah Zel. Geralt sendiri kemudian terbang ke arah Kal, yang saat ini terbang ke arah Geralt secara bersamaan. Terlihat Genos mencoba membuat sesuatu dari beberapa pusaka miliknya. Kalian tahan mereka, teriak Genos memerintah. Oke, kata Zel dan Kel secara bersamaan. Melihat apa yang akan dilakukan Genos, Daryl yang saat ini mencoba untuk mengeolah racun yang ada di dalam tubuh Dori. Mencoba menggunakan teknik penetralisir racun. Racun dimensi ke-6 ini sangat sukar untuk dinetralitas. Kalian berdua, cepat ambil penawar racun. Pasti semua asasin memiliki penawar racunnya. Baik ayah, kata Peter yang saat ini melepaskan bajunya. Dan terlihat otot besar mendominasi. Wujud sempurna, jiwa berlapis baja legendaris, benteng legendaris. Dalam sekejap tubuh Peter terlihat seperti makhluk menyerupai banteng yang mengacungkan pedang besar dan dengan cepat tertutup di area di mana Zel berdiri. Dor, dor, melihat celah muncul dari tanah, yang membuat Zel sedikit terkejut. Bagaimanapun Zel telah mengetahui semua informasi kekuatan dan bakat beberapa orang dari Sekte Sayap Kebebasan. Jadi memang benar, semua anggota sekte kalian memiliki beberapa Soul of Legend hewan.
Dan jika aku bisa merebutnya salah satu dari kalian, maka jabatanku akan naik drastis dan tentunya aku akan duduk dalam kasta tertinggi di samping Raja Belpe. Berkata Zell yang menghindari serangan Peter. Swos swos swos. Terbang ke arah Zell kemudian Peter belati pedangnya dan berteriak dengan penuh emosi. Jangan harap kalian bisa hidup. Dor. Dengan cepat kemudian Zell mengkias serangan Peter dengan benang tipis yang telah dipersiapkan oleh. Coba ini, kata Zell kemudian menarik sesuatu dari dalam tanah. Gru. Suara kasar tiba-tiba muncul. Dan terdengar oleh Peter. Apa? Sikat. Sebuah makhluk. Dari tanah dan batu muncul di hadapan Peter. Membuatnya sedikit terkejut dan melompat ke belakang. Sial, asasin memang licik. Terlihat dari dalam tanah muncul sosok makhluk besar dengan beberapa batu yang menghiasi tubuhnya. Paman, hati-hati, kata Geral yang melihat sebuah batu dilempar ke arah Peter. Dah. Peter yang saat ini mencoba menghindar lalu melompat ke atas. Tak sudi diriku untuk menghadapi orang-orang licik seperti kalian. Jadi matilah kalian. Teriak Peter kemudian melepaskan semua ki sejatinya. Terlihat ekspresi wajahnya yang penuh amarah. Beberapa gelombang api muncul dari dalam tubuhnya. Jiwa berlapis baja, pedang tanduk banteng. Kemudian Peter membaca mantra dan dari udara terlihat dua buah pedang seperti tanduk dengan lengkungan tajam. Inilah teknik dua pedang klan Crewford. Apa? Baiklah. Membaca mantra kemudian Zell yang saat ini mencoba untuk menggerakkan tubuh makhluk tanahnya. Dengan cepat memanggil pedang berlian dari dalam tanah, teknik melepaskan. Pedang tanah berlian, menambahkan sesuatu sihir kemudian Zell membuat tubuh makhluknya lebih besar. Bangkitlah monster batu. Roar, mempercepatkan. Zell kemudian melompat ke arah monster batu yang dibuatnya. Berdiri di pundaknya dan mengendalikan sebagian besar ciptaannya. Akan mudah untukku melihat kematianmu. Banteng. Peter yang saat ini terbang ke arah monster batu kemudian dikejutkan dengan bola batu besar yang mengarah padanya. Swos swos swos. Apa? Teriak Peter menghentikan gerakannya. Pluk. Dari arah batu besar yang mengarah ke dirinya sendiri Peter kemudian dengan cepat melemparkan kembali batu besar ke arah monster batu. Pluk. Mendapati bolanya dikembalikan kemudian monster batu meraih pohon yang berada di perkebunan. Pluk. Menangkis bola batu dengan pohon. Kemudian kembali melingkari batu ke arah Peter. Rasakan ini. Teriak Zell. Swos swos swos. Sial dia ingin main-main. Kata Peter kemudian menggenggam pedangnya ke arah batu besar. Kelas atas. Terlihat batu terbelah menjadi beberapa bagian kecil dan tanpa berpikir lama. Peter kemudian melesatkan pukulan ke arah batu kecil dengan mengumpulkan ki ke dalam pedang tanduknya. Teknik pedang tanduk. Terimalah lesatan batu kecil ini teriak Peter kemudian memukul semua batu kecil yang berterbangan di udara. Swos. 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 Zell yang melihat banyak batu berterbangan kerasanya hanya sekilas tak berkutik, melihat banyak lesatan batu yang tak bisa dihindarinya. Jilep, sebuah batu menembus tubuhnya, dan seluruh tubuh monster batu tertembus seperti daun yang dimakan ulat. Terlihat darah muncul dari tubuh dan mulut Zell. Terjadi, memegang luka yang didapatkannya dan melihat Peter, dengan terbaruk darah tubuh Zell terjatuh ke tanah. Serangga, melihat ke atas langit. Bagaimana bisa terjadi? Kata Zell yang kemudian menyebabkan nafas terakhirnya. Berhenti. Secepatnya, monster batu besar yang diciptakannya kemudian runtuh dan beberapa asap muncul dari dalam tubuhnya. Peter yang kemudian terbang ke arah Zell. Kemudian mencoba mencari obat penawar. Seperti dia tak memiliki obat penawarnya. Kata Peter lirih, kemudian dia melihat ke arah Geral. Geral, pastikan kamu mendapatkan obat penawarnya. Kata Peter yang melihat Geral sedang bertarung dengan Kel. Mempercepatkan. Kemudian Peter melompat ke arah Daryl Crewford. Bagaimana keadaan Dory ayah? Berkata Peter melihat ayah seperti sedang mengalirkan ki ke tubuh Dory. Racun ini telah menyebar ke seluruh darah Dory. Yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan penawar dari mereka. Saat ini yang bisa aku lakukan adalah menetralisir racun agar tidak masuk ke dalam jantung Dory, kata Daryl Crewford menekan tangganya ke tubuh Dory. Sepertinya mereka telah menangkap Dory dalam waktu 3 hari terakhir sebelum acara peresmian sekte baru kita, kata Daryl menambahkan. Baiklah, hanya tinggal mereka berdua, Genos dan Kel. Akan aku habisi Genos.
dan dengan cepat mengambil obat penawarnya, kata Peter kemudian melompat. Tuanggu, jangan ke sana. Sepertinya Genos akan menggunakan teknik mengirimkan Jiwan. Lebih baik, kita tunggu apakah Geralt bisa mendapatkan obat penawar dari Kel. Kata Daryl Crawford mencegah Peter melakukan gegabah. Geralt, cepat kamu menyelesaikan pertarunganmu dengannya dan ambil obat penawar miliknya. Teriak Peter melihat ke arah Geralt. Baiklah. Teriak Geralt memusatkan kinya dan dalam sekejap tubuhnya telah berbalut jubah dengan warna putih dan hitam di beberapa bagian. Seperti halnya zirah emas, pakaian yang digunakan Geralt bahkan mampu menahan benda setajam apapun. Dan pada saat ini pedang Dobreker membuat wujudnya. Oh, aku takut, kata Kel yang mundur beberapa langkah ke belakang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.